Sahabat pendidikan karakter, membongkar kebijakan Merdeka Belajar yang ke-9, Merdeka Belajar terjajah konflik kepentingan. Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, tidak pernah ada masa dalam sejarah pendidikan Indonesia konflik kepentingan itu langsung mengawali kinerja seorang menteri. Kita masih ingat pada saat Mas Nadiem Makarim diangkat pertama kali sebagai menteri, dan beliau mengungkapkan jargon Merdeka Belajar, langsung spontan masyarakat memprotes keras. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan kementerian mendasarkan diri pada sebuah jargon di mana jargon tersebut sudah dipatenkan oleh sebuah perusahaan swasta. Meskipun pada akhirnya merek Merdeka Belajar itu dihibahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi fakta bahwa indikasi konflik kepentingan itu ada di Kemendikbudristek saat ini, itu sudah terjadi sejak awal kebijakannya. Sahabat pendidikan karakter, apa sih konflik kepentingan itu? Saya mengutip pendapat dari Pater Haryatmoko dalam bukunya Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Konflik kepentingan didefinisikan sebagai konflik antara tugas publik dan kepentingan pribadi yang dialami pejabat publik, padahal pejabat publik tersebut memiliki kemampuan atau kekuasaan yang bisa digunakan untuk kepentingan diri, sehingga melemahkan atau membusukkan kinerjanya dalam tugas dan tanggung jawab publik. Jenis-jenis pekerjaan yang biasanya riskan konflik kepentingan itu antara lain adalah posisi di bagian hubungan antara publik dan swasta, bagian penyediaan barang, bagian keuangan, pembuat peraturan, dan badan pemeriksa keuangan, bagian tender, perpajakan, bea cukai, serta bagian personalia. Jadi konflik kepentingan juga ada penyalahgunaan sumber daya. Konflik kepentingan bagian personalia dan sumber daya ini transparan sekali dilihat oleh masyarakat di eranya Mas Nadiem Makarim ini. Meskipun ada mekanisme penawaran publik untuk jabatan-jabatan tertentu, tetapi banyak orang merasakan pemilihan orang-orang atau personalia SDM yang di kementerian itu sangat kental dengan konflik kepentingan. Romo Haryatmoko juga mengatakan demikian. Kepentingan pribadi bukan hanya untuk mendapatkan uang atau materi untuk dirinya, tetapi juga semua bentuk kegiatan bahkan sah, tetapi diarahkan untuk kepentingan diri, keluarga, partai politik, ikatan alumni, atau organisasi keagamaannya. Uang tidak harus selalu masuk untuk kepentingan pribadi, bisa juga penyalahgunaan sumber daya untuk menguntungkan kelompoknya. Contohnya di sini, Menteri Pendidikan membuat kebijakan alokasi dana hibah sehingga perguruan tinggi yang dikelola organisasinya memperoleh bagian alokasi dana yang besar. Konflik kepentingan bisa mencolok mata, tetapi ada banyak bentuk yang tidak bisa disingkap. Nah, ini yang menarik bagi saya adalah pada era pandemi COVID-19, tentu kita bisa maklum ya, kalau pada saat pandemi situasinya memang tidak mudah. Tetapi di era kementerian sebelumnya, tidak pernah loh kementerian itu sungguh-sungguh mengendorse berbagai macam produk digital seperti di eranya Mas Nadiem Makarim ini. Saya masih ingat pada saat pandemi itu selain pemerintah itu memberikan kuota, pulsa kepada siswa dan guru, tetapi juga kementerian itu mengendorse beberapa produk-produk digital. Bahkan di dalam peraturannya, nah ini saya katakan di sini, jenis pekerjaan yang biasanya riskan konflik kepentingan termasuk di dalamnya pembuat peraturan. Memang di dalam Permendikbud tentang dana BOS, misalkan penggunaan dana BOS, tidak disebutkan merek-merek tertentu. Tetapi di situ diberi peluang sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membeli platform digital. Ada nama-nama platform digital tertentu yang disebutkan di dalam press release Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya banyak mendapat keluhan dari kepala sekolah di daerah. Mereka mengatakan, Mas Doni, sekolah kami sekarang diserbu tukang jualan platform digital. Alasannya, di Permendikbud kan boleh menggunakan dana BOS. Jadi, kebijakan Merdeka Belajar sejak awal sebenarnya sudah memiliki celah besar, yaitu adanya konflik kepentingan.
Romo Haryatmoko juga mengatakan demikian. Kepentingan pribadi atau kelompok yang sangat berbahaya adalah bila pejabat publik sekaligus adalah pemilik perusahaan. Konflik kepentingan akan semakin besar. Mengapa semakin besar? Ya karena ketika pejabat di kementeriannya justru memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan digital multinasional, pengembangan kebijakan, pembuatan program-program, dan berbagai macam keputusan terkait dengan digitalisasi sekolah, tentu sangat rentan adanya konflik kepentingan. Romo Haryatmoko dalam buku ini menegaskan bahwa konflik kepentingan itu tidak harus selalu masuk ke kepentingan pribadi, tetapi juga bisa masuk ke kepentingan kelompok. Kebijakan dalam masalah konflik kepentingan bukan berarti bahwa pejabat publik dilarang mempunyai kepentingan pribadi, tetapi tujuan utamanya adalah menjaga integritas dalam kebijakan resmi dan keputusan-keputusan administratif serta manajemen publik, karena konflik kepentingan yang tidak teratasi bisa membawa ke penyalahgunaan jabatan publik, saudara-saudara. Nah, apakah konflik kepentingan itu sebuah tindakan yang otomatis korupsi? Tentu saja tidak. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Romo Haryatmoko di dalam bukunya Etika Publik ini. Dia mengatakan pada halaman 127, konflik kepentingan tidak otomatis sama dengan melakukan korupsi. Tetapi bila konflik kepentingan tidak bisa diatasi, tentu dengan mudah akan mendorong tindak korupsi. Menurut Romo Haryatmoko, konflik kepentingan tidak otomatis berlanjut ke korupsi. Tetapi kalau konflik kepentingan ini tidak dapat diatasi, baik di dalam pembuatan peraturan, pemilihan orang-orangnya, pembelian barang dan jasa, maka potensi korupsi yang merugikan negara akan terjadi. Romo Haryatmoko di dalam buku ini mengingatkan kita akan adanya potensi konflik kepentingan yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Konflik kepentingan itu bisa terjadi dari 3 hal. Pertama, pembuatan kebijakan, pemilihan personalia, dan berbagai macam pembelian baik barang maupun jasa, dan juga tentu saja berbagai macam program-program prioritas yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Konflik kepentingan mengawali kebijakan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dan sampai sekarang pun publik masih merasakan bahwa berbagai macam kebijakan pendidikan yang sangat kental konflik kepentingan ini berpotensi untuk merugikan dunia pendidikan itu sendiri. Karena bisa jadi ada salah sasaran, salah pemilihan orang, dan tentu saja salah pengalokasian dana anggaran pendidikan, bukan untuk perkembangan pendidikan nasional, tetapi untuk memperkaya kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Sahabat pendidikan karakter, merdeka belajar, terjajah konflik kepentingan. Tanya Pak Doni saja.